bagian yang kelima tentang jangan keraskan hati. Dan pada pagi hari ini saya akan bicara tentang peka dan lakukan suara Tuhan. Matius pasal 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah mereka kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Sama-sama. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. 21. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Beri tepuk tangan, silakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Kisah tentang mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan merupakan salah satu kisah mujizat yang sangat memberkati. Sehingga kisah ini dicatat di dalam 4 Injil, yakni Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalau kita membaca saudara, maka keempat Injil ini sangat paralel sekali atau sama. Tetapi mereka melihat saudara dari sudut mereka yang agak sedikit berbeda-beda. Latar belakang mujizat ini saudara, yang pertama dicatat oleh Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, yakni Yesus dan murid-muridnya baru saja menyelesaikan salah satu hari raya orang Yahudi yang ada di Yerusalem, dan mereka itu berangkat ke daerah Galilea, ke satu tempat namanya adalah ke tepi sungai atau daerah Tiberias. Sedangkan menurut Matius mencatat bahwa para murid ini ada di Galilea. Mereka itu sedang mengasingkan diri mereka. Dan menurut Markus, saudara-saudara, Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke salah satu daerah yang ada di Galilea untuk mereka beristirahat sejenak, karena sibuk pelayanan mereka, hampir-hampir mereka mau makan saja itu tidak sempat. Dan menurut catatan daripada Dr. Lukas, mereka ada di satu tempat yang ada di Galilea, namanya adalah Bethsaida. Pertanyaannya, mengapa banyak orang ada di tempat di mana Yesus bersama dengan murid-muridnya ada? Sementara Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang melakukan yang namanya sebuah saudara-saudara, kesempatan untuk mereka itu istirahat di situ, karena mereka itu juga manusia. Jadi capek pelayanan, sampai-sampai mau makan pun juga mereka itu tidak sempat. Alasannya ada 2. Yang pertama adalah karena mereka itu lapar dan haus akan pengajaran firman dari Tuhan Yesus. Dan alasan yang kedua adalah banyak orang yang sakit yang rindu untuk mendapatkan kesembuhan. Dan Alkitab mencatat mereka yang lapar dan haus akan pengajaran, mereka dikenyangkan dengan pengajaran firman Tuhan. Ada amin? Dan mereka yang sakit juga saudara-saudara, Alkitab mencatat tadi di ayatnya yang ke-14, ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi saudara lihat, setiap orang yang mau datang kepada Tuhan, mau ketemu Tuhan, apapun pergumulannya, apapun kerinduannya, apapun persoalannya, pasti akan selesai. Ada haleluya? Nah, saudara-saudara, kita menemukan di sini ada sebuah teks yang membuat kita berpikir bahwa ternyata Yesus itu bukan cuman saja fokus kepada hal-hal roh atau jiwa daripada orang-orang yang mencari Dia, tapi Yesus
juga itu fokus kepada tubuh atau kebutuhan jasmani dari orang-orang yang mencari dan menemukan Dia. Sehingga kepekaan dari Tuhan Yesus ini pun juga menjalar kepada murid-muridnya. Saya coba cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih arti dari kata peka? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata peka itu cukup banyak, kurang lebih ada 4 atau 5. Tapi saya coba angkat satu saja. Peka, saudara, artinya adalah sifat seseorang yang peduli terhadap kondisi dan perasaan orang-orang di sekitarnya. Saya ulangi, peka adalah sifat seseorang yang peduli terhadap kondisi dan perasaan orang-orang di sekitarnya. Kondisi dan perasaan orang banyak pada waktu itu adalah mereka lapar. Kepekaan daripada murid-muridnya adalah mereka itu harus menyuruh mereka untuk pergi membeli makan. Saudara lihat ayat 15 tadi, firman Tuhan berkata, hari mulai menjelang malam, sehingga murid-muridnya datang kepada Yesus dan menyampaikan, suruh mereka pergi untuk cari makan sendiri, karena kita tidak punya makanan untuk mereka. Tetapi respon Tuhan Yesus luar biasa. Kepekaan yang murid-murid punya itu justru selalu dimulai daripada Allah. Yesus berkata, kalianlah yang harus memberikan mereka makan. Saudara lihat, kepekaan dari Yesus itu ada, dan kepekaan dari para murid itu juga ada. Tetapi persoalannya, mereka itu cuma punya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Orang di situ yang tercatat tadi 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti contohnya, kalau yang jomblo itu 2.500, yang 2.500 itu sudah menikah dan punya anak, berarti kurang lebih jumlah orang pada saat itu adalah 10.000 sampai 15.000. Sedangkan mereka hanya punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Ini hal yang mustahil. Sehingga coba saudara perhatikan Yohanes pasal 6 ayat yang ke-7. Alkitab berkata, jawab Filipus kepada Tuhan Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong apa? Kecil saja. Saya dan saudara pasti lapar atau pernah lapar, betul? Kalau orang lapar itu makan banyak atau sedikit? Kecuali orang yang lagi diet, nah itu biar lapar pun makan sedikit. Karena dia pingin badannya seperti Barbie begitu. Jadi lengan kecil, perut itu kecil. Tapi di sini tidak ada yang ke Barbie ya, saudara ya. Semua itu langsung diberkati luar biasa. Tidak ada yang langsung di sini. Semua langsung diberkati. Karena saudara dan saya bulan-bulan ini adalah bulan-bulan pesta. Jadi undangan terus, makan terus. Nanti Januari atau Februari silakan cek kesehatan. Apalagi sudah dekat Desember, itu saudara akan makan ketemu yang kolesterol, berminyak dan lain sebagainya. Menurut Filipus, mustahil. Walaupun kita itu punya uang 200 dinar, tidak akan cukup. Nah saudara-saudara, pada waktu zaman Tuhan Yesus hidup, mata uang ini pakai itu adalah dinar, salah satunya. Nah 1 dinar saudara itu bisa memberi makan kepada 1 keluarga 1 hari. Jadi kalau dari 1 keluarga itu ada 5 orang atau 10 orang, maka dengan upah 1 dinar, itu 1 keluarga itu bisa makan 1 hari. Nah kalau mereka itu punya 200 dinar, maka mereka itu akan makan kurang lebih 200 hari atau 7 bulan, saudara-saudara. Sehingga dengan uang 200 dinar itu akan bisa memberi makan orang itu sekitar 10.000 sampai 1.000 sampai 2.000 orang. Berarti mustahil sekali dengan uang 200 dinar bisa memberi makan orang yang begitu banyak. Tapi saya percaya, apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin saudara.
Saya percaya itu dan kita semua harus percaya. Bagi mereka mustahil sekali untuk bisa memberi makan orang banyak itu. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka itu larut dalam kegalauan mereka. Dia memberikan solusi. Dan solusinya adalah ada dua suara yang harus murid-muridnya dengar dan melakukannya. Saudara perhatikan di ayatnya yang ke-18 dari firman yang kita baca. Alkitab berkata, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Suara Tuhan Yesus yang pertama adalah 5 roti dan 2 ekor ikan itu, mari bawa kepada saya. Artinya, bawa ke tangan Tuhan Yesus. Saudara tahu, tangan Tuhan Yesus itu adalah tangan yang berkuasa, sanggup untuk melakukan apapun juga. Kalau saudara dapatkan hati Tuhan Yesus, maka apa yang ada di tangan Tuhan Yesus pasti saya dan saudara akan mendapatkannya. Amin. Saya percaya itu. Dan suara yang kedua adalah, perhatikan ayatnya yang ke-19 bagian B. Alkitab berkata, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Alkitab mencatat saudara ayatnya yang ke-19 bagian terakhir, murid-muridnya itu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Yang pertama tadi apa? Bawa kepada Yesus. Dan yang kedua adalah mereka itu membagi-bagikan. Jadi ini sebuah tindakan iman yang sangat-sangat luar biasa. Dan Alkitab mencatat saudara-saudara, ternyata dari 5 ketul roti itu dan 2 ekor ikan itu dapat memberi makan kepada banyak orang. Alkitab mencatat mereka makan sampai kenyang. Kira-kira saudara pikir, dari mana itu roti yang begitu banyak sehingga mampu untuk bisa memberikan makan orang begitu banyak dan juga sisa 12 bakul. Baru-baru saya baca buku di Kalam Hidup, itu buku bagus sekali. Buku itu bilang begini, ada banyak orang mempertanyakan bagaimana cara Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ternyata buku itu mencatat begini, bagi Tuhan, metode Tuhan menciptakan semua yang Allah ciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6 itu tidak penting diketahui oleh manusia. Yang paling penting manusia ketahui adalah Allah berfirman, maka semuanya pasti jadi. Amin saudara. Jadi saya dan saudara kadang-kadang tidak perlu pikir sulit-sulit bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam pergumulan kita. Bagi kita, aduh bagaimana sih caranya ini? Mustahil sekali untuk mendapatkan pertolongan. Saya percaya Tuhan adalah ahli atau skenario yang paling hebat yang membuat cerita dalam hidup saya dan saudara. Dan dia sanggup untuk mengeksekusi segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi kalau saya dan saudara punya pergumulan, maka saya dan saudara tidak perlu repot-repot untuk pikir metode bagaimana Tuhan itu menyelesaikan pergumulan kita. Amin. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah saudara-saudara menyerahkan kepada Tuhan Yesus. Kemudian apa saudara? Membagi-bagikannya. Ini sebuah tindakan kemurahan hati saudara yang sangat-sangat luar biasa. Dan Alkitab mencatat mereka makan saudara sampai kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Yesus punya murid ada berapa saudara? 12. Berarti satu orang murid dapat berapa saudara? 1 bakul. Kira-kira saudara renungkan firman Tuhan ini. Antara orang banyak dengan 12 murid Yesus, sebenarnya siapakah yang mengalami mujizat yang lebih luar biasa? Jawabannya, bukan 5.000 orang ditambah dengan perempuan dan anak-anak.
Tetapi justru yang mengalami mujizat yang paling besar adalah 12 murid Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka sendirilah yang memulai berpikir dan berkata bahwa mereka itu tidak mungkin memberikan orang banyak ini makanan. Berarti saya dan saudara, sebelum orang lain mengalami mujizat, saya dan saudara harus terlebih dahulu mengalami mujizat. Dan Allah ingin murid-muridnya, anak-anaknya itu mengalami mujizat dari Tuhan. Waktu saya renungkan firman Tuhan ini, ternyata yang paling justru besar saudara mengalami karya Tuhan lewat mujizat ini bukan orang banyak. Tetapi murid-murid Yesus itulah yang justru mengalami mujizat ini, saudara-saudara. Jadi Tuhan tuh mau pakai kita untuk menjadi perantara daripada mujizat. Tuhan mau pakai kita, saudara, untuk menjadi alat Tuhan menyatakan kemuliaannya. Metodenya tidak tahu bagaimana, tapi yang pasti Allah sanggup untuk bekerja. Amin, saudara. Dari kisah ini ada dua hal yang saya dan saudara harus terapkan. Ketika dengar suara Tuhan, maka harus melakukan. Ketika saya dan saudara tidak peka, maka harus belajar untuk peka seperti murid-murid. Karena saya yakin kita punya Allah di sorga itu yang peka. Maka anak-anaknya juga pasti akan apa, saudara? Peka. Sekali lagi, peka tadi artinya apa? Sifat manusia yang peduli akan kondisi dan perasaan orang-orang di sekitarnya. Murid-murid ini mereka bergaul dengan Tuhan Yesus 3 tahun setengah, tidur sama-sama, makan sama-sama, jalan sama-sama, melayani sama-sama, lihat mujizat sama-sama. Ketika mereka dekat dengan Yesus, maka apa yang ada di dalam diri Yesus tertular kepada murid-muridnya. Amin. Berarti kalau orang semakin dekat dengan Yesus, apa yang ada dalam diri Yesus itu pasti tertular. Amin kok tidak? Pasti amin, itu tidak mungkin. Tidak mungkin orang dekat Yesus kemudian dia punya sifat beda dengan Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Tuhan Yesus punya salah satu sifat adalah dia itu peka. Dia peduli dengan apa, saudara? Kondisi dan perasaan orang-orang di sekitarnya. Nah, pagi hari ini saya dan saudara pun juga harus seperti Yesus dan seperti para murid. Ada apa, saudara? Bilang sama kiri kanan, kamu harus peka. Balas sama dia, tapi harus lakukan suara Tuhan juga. Banyak orang peka, tapi keraskan hati. Alkitab berkata, kalau orang datang kepadamu layak untuk ditolong, saudara harus tolong dia. Nah, hal pertama yang saya dan saudara harus aplikasikan atau terapkan dalam hidup kita lewat kisah ini adalah, saudara-saudara, yang pertama, para murid Kristus belajar peka dengan kebutuhan sesama orang percaya. Galatia 6 ayat yang ke-9-10 berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik, terlebih kepada saudara-saudara seiman. Kalau engkau tidak menjadi lemah, engkau akan menuainya. Saudara lihat, ternyata salah satu hal atau sifat yang anak Tuhan harus punya adalah punya kepekaan. Banyak orang, saudara, punya kepekaan tapi sampai di kepekaan. Kepekaan dan melakukan suara Tuhan ini satu paket. Seperti satu mata uang yang punya dua sisi. Tidak bisa berubah, saudara. Harus sama. Ternyata murid-murid itu punya pikiran Yesus. Mereka itu punya telinga Yesus. Mereka itu punya mata Yesus. Mereka punya mulut Yesus. Mereka punya tangan Yesus. Dan mereka itu punya hati Yesus. Sehingga ketika mereka lihat orang banyak yang sudah
mengalami mujizat, ketika mereka lapar, maka mereka sampaikan kepada Yesus. Kadang-kadang saya dan saudara punya kepekaan, mau lakukan suara Tuhan tapi terbatas. Ada amin. Contohnya, murid-murid ini mereka ini punya kepekaan mau lakukan, tapi ternyata yang ada pada mereka hanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Berarti caranya bagaimana? Cara saya dan saudara adalah bicara dengan Tuhan. Tuhan, saya ini mau menolong sesama saudara seiman. Saya ini mau memberkati sesama saudara seiman. Tapi saya ini punya uang, saya punya berkat ini sangat sedikit, bahkan tidak cukup. Saya yakin waktu kita berdoa seperti ini kepada Tuhan, Tuhan itu akan memberkati saya dan saudara. Amin. Tuhan akan kasih berkat kepada kita, dan kita menjadi perpanjangan Tuhan untuk memberkati orang yang Tuhan gerakan untuk saya dan saudara memberkati. Saya pernah cerita di sini kan, saya pernah khotbah di Fatukoa tuh, saudara, ada satu persekutuan doa anak muda. Itu dekat tempat pemakaman orang-orang Covid itu. Itu persekutuan doa, saudara, di dalam-dalam sekali. Saya sering diundang di situ untuk khotbah, minimal 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Dan saudara tahu, waktu saya pergi khotbah pertama, saya kaget karena mereka itu ibadah di kandang ayam potong. Tapi sukacita mereka, saudara, itu tidak berkurang sedikit pun. Itu mereka nyanyi, saudara, lompat-lompat sukacita. Padahal yang main keyboard juga main kiri-kiri, fals-fals. Tapi orang kalau tidak mengerti musik, yang penting rame ya sudah, jalan aja begitu. Saya khotbah, saudara, habis khotbah Tuhan bilang begini, nanti kamu sumbang mereka. Waktu saya khotbah, habis pengumuman dari ketua persekutuan doa bahwa mereka itu membutuhkan kurang lebih sekitar 200 batako atau 500 untuk mereka itu bangun fondasinya dan agak sedikit pasang batu, karena takutnya tidak ada batu nanti ular itu masuk waktu ibadah. Saudara, penyembahan tapi ular totok, saudara pasti karena racun juga begitu. Iya kan? Jadi mereka tuh butuh berkat. Tuhan bilang kamu yang harus sumbang mereka. Waduh, saya bilang, Tuhan, uang dari mana nih? Akhirnya saudara, saya pulang, saya berdoa, saya harus sumbang. Saudara tahu, waktu saya tidur malam berdoa dan bangun pagi-pagi 2 pagi jam 5 mau gereja hari Minggu, habis doa saya buka WA. Tiba-tiba ada teman saya dari Jakarta yang WA saya dan kirim resi transfer. Dia bilang, Pak Andre, tadi malam saya itu digerakkan Tuhan untuk memberkati Pak Andre. Saudara lihat tuh, saya doa tuh Tuhan langsung gerakkan orang di Jakarta sana tuh. Allah tuh tidak terbatas, saudara. Karena saudara mau apa? Memberkati. Karena Tuhan gerakan, betul atau tidak? Kalau Tuhan tidak gerakan, jangan saudara kasih-kasih, nanti saudara nyesal. Tapi kalau Tuhan gerakan, saudara tidak akan menyesal. Saudara pasti akan apa? Sukacita. Waktu saya klik dia punya resi, saudara, ternyata dia kasih saya uang tuh sekian juta, saudara-saudara. Maka habis ibadah, waktu itu kita masih ibadah tuh di Cemara Indah tuh, di atas yang ruko kebakar tuh. Habis ibadah, saya pergi, saudara, antar uang sendiri ke Fatukoa. Sampai saya sampai di sana, saudara, anak ini sampai pegang tangan saya dan sujud-sujud. Kenapa? Karena yang antar ini pendeta dan gembala, banyak harusnya yang butuh nih kan yang ambil. Tapi saya mau bilang kepada saudara, kita nih hamba Tuhan nih, betul naik mimbar nih, kita nih hamba Tuhan. Posisi kita nih gembala, pimpin gereja. Tapi kalau di bawah tuh saya dan saudara pun juga biasa aja, gak usah jahit-jahit. Itu saya berisi begitu. Saya antar saudara, dan apa yang saya kasih saudara itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Akhirnya saudara tahu, saya pergi khotbah, betul. Itu tempat saudara mereka sudah bikin fondasi dan mereka sudah kasih naik kurang lebih 2 atau 3 batako. Hari ini mereka tetap ibadah di situ, tapi sukacita mereka tambah luar biasa. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Amin. Kalau Tuhan kasih kepekaan, maka harus apa? Lakukan. Nah, banyak orang mau suka dengar suara Tuhan, tapi tidak mau lakukan suara Tuhan. Betul atau tidak? Tuhan bilang begini, saya mau berkati kamu, tapi kamu harus puasa 40 hari 40 malam. Oh tidak dong.
Itu Tuhan yang mana suruh saudara puasa 40 hari 40 malam? Emangnya Musa? Tapi Tuhan bilang begini, saya mau berkati kamu, tapi kamu harus doa dan puasa. Saudara pikir-pikir, aduh doa dan puasa, saya ini pagi-pagi jam 7 udah lapar. Bagaimana saya harus melaksanakan puasa ini? Saya yakin kalau saudara peka dan mau lakukan suara Tuhan, saudara pasti akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Jadi saya dan saudara ini harus peka dan lakukan suara Tuhan. Berbicara tentang apa yang Tuhan taruh di hati kita, saya dan saudara harus memberkati orang yang Tuhan gerakan. Saudara perhatikan firman Tuhan ini. Filipi 4 ayat 5 dan 10. Filipi pasal 4 ayat 5 dan 10. Perhatikan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah apa saudara? Saudara lihat, kita pun kebaikan hati ini harus diketahui apa? Semua orang. Jangan semua orang tahu kita punya kedegilan hati. Orang lihat itu orang tuh ibadah terus, dia punya kikir juga luar biasa. Hati-hati, Alkitab bilang begini, orang kikir itu tidak masuk surga. Ada amin? Saya tidak perlu buka lagi, saudara harus baca Alkitab, saudara. Kikir beda dengan hemat. Beda. Kalau hemat itu saudara dapat gaji, saudara simpan 10%, 15% setiap bulan untuk nabung. Tapi kalau sampai saudara kikir, saudara dapat itu gaji semua, saudara simpan semua. Mau makan untuk diri sendiri saja, hampir-hampir saudara tidak mau. Saudara lihat orang makan KFC, saudara hanya bisa ngiler aja. Padahal ada gaji. Saudara lihat orang makan pizza, saudara cuma menghayal aja, padahal ada apa? Gaji. Saudara lihat orang makan nasi babi, saudara cuma apa? Ngiler aja, kenapa? Kikir, pelit. Saudara hampir-hampir untuk diri sendiri aja, saudara tidak kasih bahagia di diri. Harusnya kalau saudara kerja diberkati, bahagiakan diri. Amin. Sama seperti seorang nenek saudara mati di sebuah apartemen. Mati bukan karena dia itu kekurangan makan, tapi saking hematnya kikir buat diri sendiri, itu tiap hari dia makan cuma Indomie dan telur. Waktu dia mati, saudara, orang menemukan uang di koper saudara itu ratusan juta. Saudara makan Indomie telur itu baik, tapi kalau makan tiap hari itu juga tidak baik. Amin. Kadang-kadang manusia ini bukan hemat, tapi apa? Kikir. Paulus bilang kepada jemaat Filipi bilang begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah apa? Bilang sama kiri kanan, Tuhan sudah dekat, mau datang. Loh iya, saudara harus begitu. Amin. Yang pacaran bilang sama pacarmu, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh aku. Nah, begitu. Tuhan sudah dekat, saudara. Jadi kalau Tuhan sudah dekat, maka harus apa? Baik hati. Amin. Saya dan saudara tidak boleh jadi orang yang keraskan hati. Apa susahnya sih berbagi kepada orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk berbagi? Saudara, saya mau bilang, ada orang Kristen yang kadang-kadang rajin ibadah, tapi sifat kikirnya tidak hilang-hilang. Tapi ada orang Kristen yang kadang-kadang baru ibadah, tapi dia orangnya apa? Dermawan. Kira-kira ini bagaimana, saudara? Saya yakin orang yang dermawan tapi tidak percaya Yesus tidak akan masuk surga juga. Tapi kalau orang yang percaya Yesus, yang ibadah terus tapi kikir, masuk surga atau tidak? Tidak juga. Berarti saudara, keselamatan selalu diikuti dengan apa? Perbuatan baik. Kekristenan itu tidak pasif, saudara. Aktif. Ayat 10, Paulus bilang begini, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Lihat, ayat ini bilang begini, memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada apa? Kesempatan bagimu. Saudara lihat, ini jemaat Filipi, ini mereka ini miskin, saudara, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Biar saya dan saudara miskin harta, tapi harus kaya kemurahan. Amin, saudara.
Karena Yesus bilang orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Perhatikan 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5. Ini jemaat-jemaat Makedonia, saudara, yang Paulus angkat kepada jemaat-jemaat Korintus untuk jemaat Korintus yang kaya-kaya ini belajar dari mereka yang miskin harta tapi kaya kemurahan. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Jemaat Makedonia. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih apa? Karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di mana, saudara? Makedonia. Mereka ini dapat kasih karunia, yakni selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat apa, saudara? Saudara lihat, kita di sini yang ibadah tidak ada yang sangat miskin. Kalau ada yang sampai miskin, ya miskin juga. Tapi tidak ada yang sampai sangat apa? Miskin. Buktinya saya dan saudara punya motor, betul? Motor harga berapa sekarang? 18 juta sampai ya puluhan juta lah. Kita semua masih punya rumah, betul? Sekalipun ada yang masih ngontrak tapi bisa bayar puluhan juta tiap tahun. Saudara masih bisa makan satu hari berapa kali? 3 kali. Ada yang makan sampai 6 kali, bahkan 9 kali. Saya dan saudara, kalau mau mengukur ekonomi kita menjadi orang Kristen atau jemaat hari ini, saat ini yang ada di tempat ini, yang tidak sama seperti jemaat-jemaat Makedonia. Tapi Alkitab mencatat, saudara, namun mereka kaya dalam apa? Kemurahan. Lanjut, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan apa? Melampaui kemampuan mereka. Waduh, ini jemaat teladan luar biasa. Kalau saya mau bangun gereja atau kita mau bangun gereja, saya tantang saudara, satu orang sumbang 10 juta, 20 juta, mau nyumbang? Bapak beli nyumbang? Saya yakin kalau saudara digerakkan oleh Tuhan, saudara tidak akan tahan. Karena ingat, waktu saudara melepaskan berkat yang Tuhan titipkan dan tangan saudara kosong, nanti Tuhan akan isi tangan saudara lagi dengan berkat yang penuh dan melimpah. Saya punya komunitas pendeta, beberapa orang. Kita tuh suka ketemu. Saya tuh marah mereka kadang-kadang. Kalau ketemu selalu bilang, bagi Andre yang terakhir aja. Kalian pikir saya ini uang banyak? Mereka bilang, pendeta GBI yang sewa rokok mahal cuma pendeta Andre Saleh jadi uang banyak. Saya bilang, uang dari mana? Selalu kalau ketemu saya yang harus apa? Terang. Iya. Saya bilang, kalian ini pendeta-pendeta kikir tidak masuk surga. Selalu aja. Saya mau berkata, ketika kita murah hati, Tuhan akan pakai orang lain yang juga murah hati untuk memberkati kita. Amin, saudara-saudara. Karena memberkati itu murah hati, saudara, beda dengan pamer. Kalau saudara pamer, saudara ingin orang apa? Lihat. Tapi kalau murah hati, saudara tidak pamer, tapi saudara apa? Memberkati. Itu namanya kemurahan. Alkitab berkata, mereka memberikan lebih banyak daripada yang mereka harapkan. Kami harapkan mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada siapa? Kami. Paulus pada waktu itu ada di penjara. Tapi dia bilang kepada jemaat-jemaat Filipi tadi apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Paulus bilang begini, kalian jangan memberkati saya saja, tapi berkati orang lain juga yang membutuhkan. Amin, saudara? Bisa? Kayaknya saudara punya bisa nih kecil sekali. Makanya dosen kami bilang begini, kalau kalian jadi pendeta baptis orang, jangan kasih keluar dompet dari saku celananya. Baptis dia dengan dompet supaya dia bertobat itu. Karena banyak orang Kristen tuh hati bertobat, dompet tidak apa? Bertobat. Ada amin. Firman ini tegur kita semua, termasuk saya juga. Karena firman Tuhan ini seperti pedang bermata dua. Semua sisi dia hantam habis, dia tusuk habis.
Lebih baik saudara dengar saya khotbah dan bilang begini daripada saudara dibilangin tetanggamu, kamu tuh ibadah tiap hari, tapi kikirnya minta ampun. Kamu seperti kanik batu. Wow, kalau saudara sampai dengar itu, berarti saudara harus apa? Minta ampun, bertobat. Ada amin saudara-saudara? Tuhan mau apa? Kita menjadi perpanjangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kadang-kadang mujizat itu tidak tunggu beras itu datang dari sorga, dari langit datang. Ada orang berkata berdoa nanti Tuhan kirim berkat. Ya betul Tuhan kirim berkat, tapi dari siapa? Ya dari kita. Tidak mungkin saudara berdoa kemudian langit terbuka dan beras 50 karung tercurah dari itu langit. Itu udah Tuhan udah datang itu. Tapi Tuhan bisa pakai siapa? Pakai kita. Ada amin? Buktinya saya dan saudara di bangsa ini bisa diberkati dapat beras dari pemerintah. Itu berkat Tuhan. Makanya harus berdoa untuk siapa? Pemerintah. Supaya pemerintah ini kelola ini keuangan negara sehingga saya dan saudara dapat apa? Bantuan terus. Tapi kalau dapat bantuan harus bantu siapa juga? Sesama saudara apa? Seiman. Ada amin? Saudara dapat beras 5 kilo, berarti perpuluhannya berapa mok? Saudara hitung sendiri aja deh, saudara. Saya mau berkata, dompet kita harus apa? Bertobat. Hati kita bertobat, pikiran kita bertobat, dompet kita juga harus apa? Bertobat. Waktu dompet bertobat, maka tangan akan terbuka untuk apa? Menabur, memberkati orang lain. Ada amin saudara? Firman Tuhan bilang begini, ada orang yang menghemat secara luar biasa, tapi kekurangan terus. Tapi ada orang yang menyebar harta, tapi selalu apa? Diberkati berlimpah. Amin saudara? Saudara mau hemat atau menyebar harta? Menyebar itu bukan saudara pakai untuk pamer-pamer, tidak. Menyebar itu saudara sumbang di tempat yang tepat. Ada gereja, saudara berkati gereja. Ada hamba Tuhan yang saudara Tuhan gerakan memberkati. Ada saudara-saudara seiman yang Tuhan gerakan untuk saudara berkati, memberkati. Karena Tuhan mau saya dan saudara itu menjadi orang Kristen yang seimbang. Amin saudara? Pemahaman firman mantap. Tapi kemurahan hati juga harus ditunjukkan kepada sesama saudara seiman. Yang kedua, penerapan yang harus kita lakukan adalah sesuatu yang sedikit yang ada di tangan kita, waktu kita serahkan kepada tangan Tuhan, maka itu akan diberkati dan akan menjadi berlimpah. Saudara lihat firman Tuhan tadi, Alkitab berkata, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. Dan apa saudara? Sisanya 12 bakul. Perhatikan Filipi 4 ayat 14 sampai 19. 2 ayat lagi terakhir. Filipi pasal 4 ayat 14 dan 19. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ayat 19 Paulus berdoa untuk ini jemaat. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara tahu, sedikit yang ada di tangan kita, tapi ketika itu diserahkan kepada Tuhan, maka itu akan menjadi berlimpah. Ada amin saudara-saudara? Saudara pernah ingat kisah di Alkitab Perjanjian Lama? Kelaparan terjadi di seluruh Israel, bahkan di daerah-daerah sekeliling Israel. Sedangkan sungai Kerit saudara sudah mulai kering dan airnya hampir habis. Tuhan bilang kepada Nabi Elia, kamu berangkat ke daerah Sidon, nanti kamu akan ketemu dengan satu perempuan yang aku telah menyuruhnya untuk memberi engkau apa. Maka Alkitab berkata apa? Tuhan yang sudah kasih tahu ini janda untuk kasih makan siapa? Elia. Waktu Elia sampai saudara di pintu gerbang, dia itu sedang pilih 2 potong kayu saudara untuk dia pakai membuat roti, kemudian dia dan anaknya itu makan, dan setelah makan langsung apa? Mati. Karena kelaparan saudara 3,5 tahun. Itu sesuatu yang panjang sekali. Dan Alkitab berkata, waktu Elia sampai, Elia berkata, kasih aku minum. Maka janda ini saudara memberikan Elia minum. Tapi Elia juga berkata begini, kamu harus buat kepadaku sepotong roti bundar.
Perempuan ini berkata, Tuhan lihat, yang ada padaku cuma sedikit apa? Tepung. Tapi karena ini perempuan sudah disuruh oleh Tuhan, maka dia mengikuti apa yang Nabi Elia itu sampaikan. Alkitab berkata, saudara, waktu dia buat habis, saudara-saudara, justru tidak apa? Tidak mati. Yang ada dia dan anaknya makan sampai hujan turun di Israel dan di sekeliling Israel. Sesuatu yang sedikit, tapi kalau ditaruh di tangan Tuhan, itu akan menjadi berlimpah. Amin. Saudara mau memulai usaha nih, saudara punya modal cuma sedikit. Saudara masuk kamar, saudara tutup pintu kamar, saudara doa, Tuhan, saya mau memulai usaha, modal saya cuma sedikit. Saya yakin waktu saudara berdoa dan saudara serahkan kepada Tuhan, waktu itu, waktu sekarang kita punya keadaan tidak sama seperti murid yang secara fisik lihat Tuhan Yesus, tidak. Beda. Tapi waktu kita berdoa dan kita bilang, Tuhan, saya cuma punya sedikit ini saja. Saya yakin sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan, ke tangan Tuhan, itu akan didoakan, akan diberkati, dan akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Ada amin, saudara? Jadi ketika saudara mau memulai usaha atau saudara bergumul tentang apapun yang saudara anggap kayaknya mustahil deh, saya mau kasih solusi kepada kita pada pagi hari ini. Kalau saudara serahkan kepada Tuhan dan kepada tangan Tuhan, itu akan diberkati dan dilipat gandakan oleh Tuhan. Ada amin? Kita ini belum lihat terlalu banyak mujizat karena belum bangun gereja. Tapi saudara-saudara di gereja ini dan saudara sudah lihat banyak mujizat. Banyak mujizat. Kalau saya mau cerita, tidak perlu cerita. Terlalu banyak. Saya pendeta yang punya iman dan nekat-nekat, saudara. Baru mulai gereja jemaat, baru 12 orang, 15 orang, sewa ruko bayar 50 juta. Uang dari mana? Tapi saudara lihat, ketika uang yang sedikit itu didoakan dan diserahkan kepada Tuhan, Tuhan akan buat menjadi lipat ganda. Dan hari ini saya dan saudara tidak hutang 1 rupiah pun. Bahkan saya dan saudara bisa menjadi berkat untuk memberkati orang lain. Ada amin, saudara? Jadi jangan main-main dengan sesuatu yang kecil. Jangan main-main dengan sesuatu yang sedikit. Kalau itu diserahkan kepada Yesus, itu akan dilipat gandakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Murid-muridnya berpikir, bagaimana mereka bisa kasih makan orang banyak ini? Uang 200 dinar pun juga tidak akan cukup. Tapi ketika diserahkan ke tangan Yesus, Yesus menengadah ke langit, kemudian dia berdoa dan dia memberkati, kemudian disuruh mereka bagi, saudara-saudara, maka mujizat pun juga terjadi. Yang makan lebih daripada 5.000 orang, bahkan sisa 12 bangkai. Ada amin, saudara? Sesuatu yang sedikit tapi diserahkan ke tangan Tuhan, itu akan Tuhan berkati dan Tuhan lipat gandakan. Mungkin hari ini saudara penggaji kecil, Tuhan, saya penggaji cuma UMR 2 juta, belum bayar kos, belum makan, ya, belum kirim kasih orang tua, ya, belum kasih perpuluhan, belum kasih kolekte. Aduh Tuhan, hampir-hampir tidak cukup. Saya mau berkata, waktu saudara punya gaji kecil, tapi saudara berdoa, saudara bilang, Tuhan, saya punya gaji cuma kecil. Saudara pakai untuk kepentingan Tuhan dan jadi berkat buat orang lain dan dirimu sendiri. Tuhan akan buat sesuatu yang kecil itu, saudara, akan berlimpah, bahkan lebih daripada cukup, saudara-saudara. Kadang-kadang orang yang uang banyak, gaji besar, dia berkata, uang saya ini besar, tapi pertengahan bulan udah habis. Ya karena kamu juga boros-boros. Nah, jangan boros juga, hemat sedikit. Jangan pengeluaran lebih besar daripada apa? Pemasukan. Gaji 5 juta, pengeluaran 10 juta. Terakhir apa? Pinjol. Terakhir apa? Judi online. Saudara, kita harus serahkan yang sedikit ini ke tangan Tuhan. Ada amin? Saya pernah khotbah di Sikumana, ada suami istri, pegawai negeri. Mereka bilang, Pak Andre, kami ini pegawai negeri bertahun-tahun, beli tanah dan bangun rumah saya tidak bisa-bisa.
Saya tanya kenapa? Mereka juga bilang, aduh kami juga tidak tahu. Saya tanya, Bapak dan Ibu kasih perpuluhan atau tidak? Aduh kami jarang kasih perpuluhan. Nah Tuhan kutuk tuh, bertobat sudah, kasih perpuluhan. Tuhan sudah kasih 100%, Tuhan punya bagian berapa persen? Tuhan tuh sudah kasih 10, 100%, masih lagi curi berapa persen? 10%. Padahal Tuhan cuma dapat berapa? 10%. Itu pun juga bukan untuk Tuhan di surga. Untuk apa? Operasional pekerjaan Tuhan di mana? Muka bumi. Makanya orang tuh kalau tidak lulus dengan perkara yang kecil, dia tidak akan dapat perkara yang besar. Tadi malam saya kaget baca berita di internet Google detik.com. Ada seorang bapak tukang becak di Jawa Tengah dapat undian 50 miliar. Kalau saudara dapat undian 50 miliar, perpuluhan berapa? 50 miliar perpuluhan berapa? Saudara kasih atau tidak? Kan? Saudara punya suara kecil semua. Makanya saudara tidak dapat undian 50 miliar. Karena memang Tuhan lihat saudara punya hati itu, kalau saudara dapat 50 miliar, saudara jatuh dalam dosa. Loh, saudara curi bagian Tuhan itu berdosa loh. Betul atau tidak? Makanya Tuhan itu tidak sembarang berkati orang, hati-hati. Tuhan lihat saudara lulus dengan perkara kecil, baru Tuhan kasih apa? Perkara besar. Saudara tidak lulus yang kecil, jangan harap dapat yang besar. Tidak akan mungkin. Itu Tuhan mana yang seperti demikian. Karena kalau saudara dapat 50 miliar, saudara kasih perpuluhan 5 miliar. Saudara pikir 5 miliar itu besar banget. Iya kan? Kalau saya beli tanah sudah dapat berapa meter tuh? Kalau saya beli sapi udah dapat berapa meter tuh? Kalau saya beli mobil udah dapat berapa banyak? Saudara mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan kirim malaikat. Malaikat ambil dia punya nyawa. Saudara tidak apa? Nikmati. Saya baru tanya saudara baru menghayal saja tidak mau kasih, apalagi betul. Bayangkan, menghayal saja saudara tidak lulus, apalagi nyata. Saudara bisa saudara? Kalau saudara setia dengan yang kecil, Tuhan kasih yang apa? Besar. Makanya saya dengar seorang anak Tuhan kesaksian dia bilang begini. Kalau saudara mau lulus dalam hal memberi kepada Tuhan, tiap minggu saudara dapat berkat, langsung kasih di hari Minggu. Saudara jangan tunda minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Jangan, nanti membengkak dan banyak. Saudara berkat hari Senin sampai Sabtu, Minggu itu datang bau udah kasih perpuluhan di Tuhan. Contohnya, saudara dapat 100 juta nih tiap minggu. Saudara kasih berapa? 10 juta. Bayang saudara dapat 400 juta atau 500 juta karena 5 minggu, kasih perpuluhan berapa? 50 juta. Banyak atau tidak saudara? Wih saudara yang Tuhan, apakah ini saya beri atau saya tahan? Tuhan bilang, kamu ini keraskan hati. Saya sudah berkati kamu, kamu masih curi bagian saya. Ayo pagi hari ini, mari serahkan yang sedikit ke tangan Tuhan. Saya percaya, waktu ada di tangan Tuhan, Tuhan akan buat menjadi berlimpah. Ada amin saudara? Berarti saya ulangi lagi. Yang pertama, lewat firman Tuhan ini, saya dan saudara harus belajar peka untuk menolong orang lain. Amin? Mau saudara-saudara? Yang kedua, ketika saya dan saudara punya sedikit, dan ketika kita serahkan ke tangan Tuhan, Tuhan akan lipat gandakannya menjadi berlimpah. Bukan cuma kenyang saudara, sisa 12. Amin? Tidak heran. Ini firman dicatat dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Karena mujizatnya tidak pernah masuk akal manusia. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada amin saudara? Amin? Mau dapat 50 miliar? Saya tidak yakin dengan saudara-saudara. Mari kita tutup Alkitab dan berdoa. Haleluya.